Halo Sobat Sehat Bareta, selamat datang pada program Bincang Seru bersama Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Pada program perdana kita pada hari ini, kita akan membahas satu topik menarik yang mungkin sudah sering kita dengar tetapi mungkin belum kita pahami. Bagaimana dan apa cara mencegah dari si topik yang kita mau bahas ini. Nah, sebelum kita bahas topik ini, kita akan kenalan dulu dengan salah seorang narasumber kita yang sudah hadir pada program kali ini. Pagi hari ini kita akan berbicara banyak dengan seorang dokter. Mungkin boleh kenalan dulu dokter dengan sahabat Bareta yang ada di rumah. Silakan dok. Hai Sobat Bareta, saya Dr. Murdi, dokter umum di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Oke, baik Dokter Murdi. Pagi hari ini dokter kita akan membahas sedikit topik terkait tipes. Mungkin sudah nggak asing lagi ya di telinga sahabat Bareta, Sobat Bareta. Topik ini memang sepertinya sudah lumrah dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita mau bahasnya secara lebih detail dokter. Oke. Nah, fenomena yang ada ini dokter kan sudah mulai semester baru ya. Jadi sekolah juga sudah mulai tatap muka semua. Ya. Anak-anak semua sudah mulai proses pembelajaran di sekolah. Dan kekhawatiran kita sebagai orang tua itu dokter kan biasanya kalau sudah masuk sekolah itu pasti anak-anak suka jajan sembarangan. Kemudian sekolah juga kadang tidak mengawasi gitu ya higienitas dari makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Nah dokter, biasanya dampak buruk yang timbul itu kan sampai di rumah anak-anak itu cenderung diare, kemudian kadang sampai tadi tipes tadi dokter. Boleh dong dokter disampaikan kepada Sobat Bareta yang lagi nonton saat ini. Boleh dijelaskan apa sih dokter sebenarnya tipes itu dokter? Silakan dok. Oke, terima kasih Mas Angga. Ya, tipes itu banyak disebut ya di Indonesia bahasa awamnya. Kalau kita bahasa medisnya bisa kedokteran adalah tipoid. Yang paling sering namanya juga demam tipoid. Jadi cukup umum di Indonesia penyakit tipes ini bisa menyerang anak-anak, bisa juga menyerang orang dewasa. Jadi ya sejenis penyakit infeksi bakteri. Jadi dia menyerang bagian pencernaan dari manusia. Jadi bisa aja dia karena memang masalah higienitas makanan, minuman ataupun tempat yang tidak baik kondisinya. Oke. Berarti itu dia yang pertama poin yang kita dapat, ternyata tipes ini bukan hanya terjadi pada anak-anak dokter ya, tapi juga pada orang dewasa itu juga punya kemungkinan besar yang sama untuk mengalami demam tifoid ya. Kita pakai bahasa medisnya demam tifoid, tapi kalau di masyarakat kenalnya tipes ya dok ya. Oke dok, boleh dong dok di-share apa saja sih tanda dan gejala dari demam tifoid ini dokter? Dari demam tifoid ini yang paling sering gejala yang muncul adalah demamnya tidak terlalu tinggi, kadang bisa muncul mulai sore hari, kemudian sampai malam hari. Kemudian gangguan pencernaan mas, bisanya kayak diare, sakit perut, bisa sampai lemas, jadi lemah. Kemudian bisa juga sakit perutnya itu akibatkan dari kayak misalnya kayak konstipasi, bisa malah kotoran yang keras, bisa juga malah diare dan bisa menyebabkan lemas pada si penderita itu dia. Baik dok, saya tertarik kenapa demamnya hanya terjadi pada sore hari dokter? Jadi dia dari jenis bakterinya ya, Salmonella typhi biasanya dia lebih meningkat atau biasanya masa inkubasi. Jadi ada masalah ibaratnya dia berkembang biak itu bisa sampai 10 sampai 14 hari. Nah, jadi mulai banyak dia, jadi respon tubuh juga terhadap kuman bakteri ini mulai juga menunjukkan. Jadi biasanya dia akan bereplikasi gitu ya bakterinya di dalam tubuh itu cenderung pada sore hari sehingga proses infeksi itu lebih cenderung dirasakan pada sore hari gitu dokter. Baik. Nah dok, untuk Sobat Bareta yang ada di rumah nih kira-kira apa aja sih dok pemeriksaan laboratorium awal yang mungkin kalau kita lihat sekilas ini udah demam pada sore hari aja nih, kemudian ada tadi konstipasi, kemungkinan ada juga diare gitu ya pada beberapa orang, tapi kan tidak bisa hanya dari tanda dan gejala itu saja dok ya. Kira-kira apa saja pemeriksaan laboratorium awalnya dok? Ya, jadi selain kita ada tanda gejala klinis, pemeriksaan fisik, kita juga perlu pemeriksaan penunjang. Jadi untuk lebih membuat diagnosa biasanya itu kita ada pemeriksaan darah namanya, pemeriksaan lab darah. Jadi lab darah itu ada namanya pemeriksaan Widal, itu yang lumrah dilakukan di masyarakat di Indonesia di rumah sakit. Kemudian ada lanjutan namanya pemeriksaan Tubex,
Ada juga yang pemeriksaan namanya kultur darah. Kalau standarnya ibaratnya baku emasnya itu pemeriksaan sumsum tulang belakang namanya bone marrow. Jadi tapi yang paling sering dilakukan di masyarakat karena pemeriksaan yang murah dan mudah itu yang widal. Oke, widal ya dok ya. Itu berarti pengambilan sampel darah Sampel ya dok darah, ya. Itu ada pemeriksaan lain nggak dok? Misalnya kayak pemeriksaan feses dan lain sebagainya itu ada? Tahu Sebenarnya bisa dilakukan, tapi jarang, jarang, jarang. Cuman dari biasanya kalau dari dokter itu sudah bisa mendiagnosa dari gejala klinis sama pemeriksaan penunjang itu sudah bisa ditegakkan biasanya diagnosanya. Nah dok, ini kan menarik ya dok ya. Demamnya sama nih kurang lebih dengan salah satu penyakit yang juga punya ciri demam itu seperti demam berdarah, ya dok ya. Demam kemudian tanda gejala lainnya itu kurang lebih mirip dengan demam berdarah. Kira-kira dok, cara membedakan antara demam berdarah dengan tipes itu seperti apa dok? Ya, jadi di Indonesia cukup banyak ya penyakit infeksi akibat virus ataupun bakteri. Kalau tipes ini kan bakteri, kalau demam berdarah virus ya. Jadi kalau demam berdarah itu demamnya cenderung lebih tinggi, kemudian tanpa penyebab biasanya, tidak diketahui penyebabnya, kemudian biasanya nyeri otot, nyeri di sekitar mata, dan kadang dia sampai ada pendarahan, misalnya mimisan atau di bawah kulit itu bintik-bintik merah. Nah, jadi kalau tipes ini demamnya jarang tinggi, tetapi ya selain dilakukan pemeriksaan penunjang, dari klinisnya juga kita bisa bedakan. Oke, jadi begitu sobat Bareta, memang kelihatannya sama, kurang lebih demam, tapi memang kalau demam tifoid itu dia tidak terlalu tinggi dok ya, sedangkan kalau demam berdarah itu punya ciri khas yang berbeda, jadi dia demamnya tinggi, kemudian juga ada perdarahan tadi, biasanya muncul seperti bintik-bintik merah gitu dok ya, kemudian ada mimisan juga gitu. Nah dokter, pada kasus-kasus demam tifoid yang ada beberapa teman saya yang mengalami itu pada kondisi tertentu dokter tidak menyarankan untuk dirawat di rumah sakit gitu, jadi hanya bed rest di rumah. Nah dokter, untuk kondisi-kondisi yang demikian apa yang harus dilakukan oleh mungkin sobat Bareta yang saat ini sedang sakit juga, demam tifoid juga, apa nih treatment yang harus dilakukan di rumah gitu ketika dokter tidak menyarankan untuk bed rest di rumah sakit gitu. Oke, ya jadi memang kalau penanganan demam tifoid ini selain pemberian obat anti demam, kemudian antibiotik, atau misalnya sesuai dengan kondisi, misalnya ada diare atau misalnya ada muntah atau nyeri perut, bisa juga dia tirah baring, bed rest, dan ibaratnya itu makan makanan, mengkonsumsi yang tidak terlalu keras. Jadi makan makanan yang agak lunak dan tidak bersifat iritatif pada lambung. Jadi kedepannya bisa lebih membuat pencernaan lebih baik. Karena memang dia bakterinya bekerja di sistem pencernaan itu tadi dok ya. Jadi yang harus kita jaga itu pola makan, pola istirahat gitu dok ya. Selain juga mungkin konsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter tetap harus ya, antibiotik ya dok ya berarti ya, karena bakteri kan. Baik. Dokter Murdi ini kan adalah dokter ahli pertama di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Mungkin bisa di-share dok pengalamannya, pernah nggak melayani klien ya, kalau kita di sini sebutannya klien, dengan masalah demam tifoid dok? Ya, kita ada mungkin nggak cuma klien dok, pegawai staff mungkin juga ya, ada sih beberapa kasus yang sampai kita periksa klinis sesuai dengan gejala mengarah ke demam tifoid, dari labnya juga mendukung, dari pemeriksaan widalnya ya. Jadi selain seperti tadi saya sampaikan, kita berikan terapi farmakologi ya, obat-obatan ya, kemudian juga kita sarankan ya, ibaratnya pencegahannya juga ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau memang sudah kena penyakitnya akan kita obatin ya, disarankan ya seperti tadi, kurangi ibaratnya makanan-makanan yang bersifat keras, dan bed rest, istirahat memang yang cukup sampai memang kondisi tubuh fit maksimal. Nah, jadi ibarat kayak makanan itu ya kita bisa dihindari yang setengah matang, terus bisa juga apalagi yang mentah gitu ya. Dan kalau diibaratkan kan sudah teratur dan gizinya sudah baik, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi si klien ini ya. Baik, tadi kan treatmentnya dok ya, treatment ketika klien atau pegawai kita ada yang terkena demam tifoid, treatmentnya luar biasa tuh, banyak tuh yang ditreatment oleh dokter dan teman-teman medis di sini gitu. Nah dok, kalau misalnya dari tim dokter dan tim perawat di Balai Rehabilitasi Tanah Merah, apa yang dilakukan kepada klien dan juga staff untuk mencegah dok? Kalau tadi kan treatmentnya setelah terpapar bakteri itu. Nah,
kiat-kiatnya yang dilakukan oleh dokter dan juga perawat di Bareta untuk mencegah terjadinya kasus demam tifoid itu seperti apa, Dok? Oke, yang jelas mungkin dari segi kebersihan ya, higienitas ya. Seperti biasa, misalnya kita mau makan ya harus cuci tangan yang bersih. Jadi kita saat mengkonsumsi makanan tidak ada kuman yang kontak ya. Kemudian bisa olahraga yang teratur, menjaga kondisi badan juga. Oke, bisa juga minum suplemen atau vitamin, menjaga kondisi tubuh, soalnya kan ya aktivitas kita lumayan banyak untuk di kegiatannya. Oke, baik, jadi memang dokter sama perawat di Balai Rehabilitasi Tanah Merah itu rutin ya, Dok ya, melakukan edukasi ya, terutama untuk hand hygiene-nya ya, kemudian personal hygiene-nya juga, istirahat yang cukup ya, ditambah dengan konsumsi vitamin gitu ya, Dok ya. Mungkin dokter, sebelum kita mengakhiri bincang seru kita pada kesempatan kali ini, boleh dong, Dok, dibagikan tips-tips untuk seluruh Sobat Bareta yang lagi menyaksikan, apa saja nih, Dok, kira-kira kiat-kiat yang bisa kita lakukan di rumah selain tadi yang sudah dokter sampaikan. Mungkin ada lagi, Dok, untuk Sobat Bareta yang sedang menyaksikan. Silakan, dokter. Oke ya, yang jelas kita untuk menjaga pola hidup sehat pastinya ya, kemudian konsumsi makanan gizi yang seimbang. Nah, kemudian juga jangan lupa istirahat juga yang cukup sesuai dengan kondisi badan ya, kita aware lah sama kesehatan kita. Kemudian juga seperti tadi bilang, tetap jangan lupa kebersihan, cuci tangan ya, kalau memang perlu konsumsi vitamin ya silahkan gitu. Jadi kan untuk kesehatan tubuh kita, jadi kedepannya kita dalam menjalani tugas dalam kondisi fit, sehat baik mental dan fisik. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, Sobat Bareta, itu dia tadi bincang seru kita dengan Dr. Murdi dengan topik demam tifoid. Ada begitu banyak informasi baru ya yang mungkin sebelumnya kita tahu apa itu tipes, tapi sekarang kita akhirnya tahu, oh ternyata penanganannya seperti ini, pengobatannya, treatment yang dilakukan harus seperti ini gitu. Terima kasih banyak Dr. Murdiansyah, dokter ahli pertama di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Untuk seluruh Sobat Bareta, tetap jaga kesehatan ya, sesuai dengan pesan dari Dr. Murdi tadi. Kemudian rajin istirahat, kemudian aktivitas teratur, dan juga jangan lupa konsumsi vitamin. Demikianlah bincang seru kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang seru bersama Balai Rehabilitasi Tanah Merah di channel YouTube Info BNN Rehab Tanah Merah. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Salam dari kami, Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Yuk rehabilitasi. Dadah.